kembali bersama keluarga besar SMP Strada Santa Maria I. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengikuti ibadat Advent. Masa Advent adalah masa mempersiapkan diri untuk menyambut kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Marilah Bapak Ibu guru, karyawan, siswa-siswi, dan saudara-saudari sekalian, kita akan mengikuti ibadat Advent. Persiapkan diri dengan khusyuk untuk mengikuti ibadat Advent ini. Tuhan memberkati. Sebab tangan Tuhan yang menggendongku, tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku, kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab tangan Allah yang menggendongku, tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku, kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari,
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu Guru, para siswa, dan para pemirsa dimanapun Anda berada, kita bersyukur kita sudah memasuki masa Advent. Advent tahun ini berkaitan dengan kegiatan sinode, juga berkaitan dengan bulan keluarga yang temanya Aku Dicintai, Aku Diberkati. Maka marilah kita pusatkan perhatian kita pada Corona Advent yang di dalamnya ada 4 lilin. Kita akan nyalakan lilin pertama. Kita ke lilin yang sudah menyala. Semoga terang lilin yang menyala pertama ini mampu menerangi kita dalam masa penantian kedatangan Tuhan dengan penuh pengharapan kepada Yesus, Tuhan Sang Juru Selamat. Marilah Bapak Ibu Guru, para siswa, dan semua pemirsa dimanapun Anda berada, kita terlebih dahulu menyadari dan mengakui kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan dan sesama, agar dapat lebih layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Marilah kita nyatakan sesal dan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita kepada hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau berkenan menganugerahkan Yesus Sang Putra bagi keselamatan kami. Kedatangannya ini kami nantikan dan kami persiapkan dengan masa Advent ini. Ajarilah kami, keluarga besar SMP Strada Santa Maria Satu Tangerang, untuk menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak-Mu, terutama di masa Advent tahun 2021 yang berkaitan dengan pelaksanaan sinode, untuk memahami makna, juga berkaitan dengan bulan keluarga, Aku Dicintai, Aku Diberkati.
sehingga mampu menjalin relasi dan komunikasi yang dekat sebagai keluarga. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang bersama Dikau dan dalam kesatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita persiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari kitab 1 Korintus bab 9 ayat 16 sampai 19, dilanjutkan ayat 22 sampai 23. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah kesehatan bagiku. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Kalau ada kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang yang telah menjadi segala-galanya, supaya aku dapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapatkan bagian dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Jadi api abadi
kasih ilahi, berbekal sabdamu wartakan janji, bekerja di ladangmu, jadi abdi abadi, hari ini sampai akhir nanti. Sabdamu Bapa bagai air segar, membasahi menyuburkan bumi, menggugah jiwa dan segarkan hati, obatkan nurani itu bersaksi. Dorong diriku ini jadi saksi kasih ilahi, berbekal sabdamu wartakan janji, bekerja di ladangmu, jadi abdi abadi, hari ini sampai akhir nanti. Doronglah diriku ini jadi saksi kasih ilahi, berbekal sabdamu wartakan janji, bekerja di ladangmu, jadi abdi abadi, hari ini sampai akhir nanti, hari ini sampai akhir nanti. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berkata demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami.
Bapak, Ibu Guru, para siswa, dan semua pemirsa dimanapun Anda berada. Masa Advent merupakan masa untuk mempersiapkan kedatangannya yang biasanya ditandai dengan Corona Advent dengan 4 lilin. Advent dalam gereja Kristen adalah nama periode sebelum Natal. Nama Advent diambil dari kata Latin Adventus yang artinya adalah kedatangan. Dalam masa Advent, umat Kristiani maupun Protestan menyiapkan diri untuk menyambut pesta Natal dan memperingati kelahiran dan kedatangan Yesus yang kedua kalinya pada akhir zaman. Advent diduga mulai dirayakan di kalangan umat Kristen sejak abad keempat. Advent selalu mulai pada hari Minggu yang terdekat dengan tanggal 30 November atau hari Santo Andreas peringatan, antara tanggal 27 November dan 3 Desember, dan berlangsung sampai menjelang malam Natal 24 Desember. Dengan ini panjangnya masa Advent per tahun berbeda-beda, tetapi sebuah masa Advent selalu terdiri dari 4 hari Minggu. Pastor atau imam biasanya mengenakan toga atau kasula yang berwarna ungu kerajaan pada masa-masa kini. Banyak gereja Katolik juga menempatkan sebuah rangkaian daun cemara Advent pada misa Advent. Karangan daun cemara itu terdiri atas 4 batang lilin, 3 ungu dan 1 berwarna merah jambu, yang ditata di sebuah lingkaran yang berwarna hijau yang melambangkan kehidupan yang kekal. Tema tahun 2021 ini adalah tentang sinode. Sinode atau sinodal artinya berjalan bersama, berasal dari bahasa Yunani. Sin artinya bersama dan hodos artinya jalan. Dalam sinode ini, gereja ingin mendengarkan suara umat Allah, mulai dari komunitas-komunitas, lingkungan, paroki, seluruh umat, baik yang aktif maupun yang tidak aktif. Sinode akan dimulai dari tingkat keuskupan, tingkat konferensi wali gereja Indonesia, tingkat kontinental, hingga akhirnya gereja universal pada tahun 2023. Melalui pembaptisan, seluruh umat Allah berbagi martabat dan panggilan yang sama untuk berperan aktif dalam kehidupan gereja di paroki, komunitas kategorial, komunitas religius, sekolah, baik laki-laki maupun perempuan, orang muda maupun orang tua. Kita diundang untuk saling mendengarkan, agar dapat mendengarkan bisikan Roh Kudus yang datang untuk membimbing usaha-usaha manusiawi kita, membentuk persekutuan yang lebih dalam untuk karya misi kita di dunia. Selain itu, ada bulan keluarga. Aku dicintai, aku diberkati. Sungguh suatu penyadaran yang sangat menyentuh hati
terlebih di masa pandemi ini. Hubungan sebagai pribadi yang menyentuh hati, menyatakan kedekatan dalam berelasi dan berkomunikasi, baik dengan sesama maupun dengan Tuhan. Perjumpaan yang membuatkan pengalaman merasa dicintai dan merasa diberkati. Kedekatan baik itu sebagai relasi antar pribadi maupun relasi komunikasi antar keluarga yang jaraknya tidak jauh dan masih terjangkau dengan mudah dan cepat. Pada bacaan pertama, Rasul Santo Paulus menyatakan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Sungguh merupakan niat dan tekad untuk tetap mewartakan Injil dalam situasi apapun, termasuk dalam masa pandemi saat ini. Injil yang kita dengarkan hari ini, Tuhan Yesus menegaskan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Hari ini merupakan pesta Santo Fransiskus Xaverius, imam dan pelindung karya misi. Semangat untuk menyelamatkan jiwa-jiwa mendorong Santo Fransiskus Xaverius untuk pergi ke Asia, termasuk Indonesia. Ia datang untuk mewartakan Injil dan keselamatan bagi banyak orang. Semangat ini mengalir dari pengalaman akan kasih Allah. Fransiskus terpanggil agar kasih Allah yang sama tidak hanya dinikmatinya sendiri, tetapi juga oleh banyak orang di banyak tempat. Daya kuasa Allah turut bekerja melalui tanda-tanda, yaitu penyembuhan dan pengusiran setan. Dalam masyarakat milenial kita sekarang ini, ada kecenderungan banyak orang menjadi autis, yaitu sibuk dengan diri sendiri dan tidak peduli dengan keberadaan maupun keselamatan orang lain. Santo Fransiskus Xaverius memberi teladan pada kita untuk berani keluar dari diri kita sendiri dan membagikan kebaikan Tuhan kepada sesama, baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, paroki, keuskupan, dan negara. Mari kita mulai jalan bersama, berjuang bersama untuk mewartakan kasih Tuhan yang menyelamatkan dalam diri Yesus Kristus, agar semakin banyak orang merasa dicintai dan diberkati dimanapun dan kapanpun. Kedatangan Yesus yang bukan lagi dalam rupa bayi kecil, melainkan yang kita rindukan adalah kedatangan Yesus yang kedua kalinya dengan segala kemuliaannya. Kita secara pribadi berusaha berjaga-jaga untuk mempersiapkan kedatangannya dengan antara lain mewujudkan kerendahan hati agar semakin merasa dicintai dan diberkati.
bersama Maria de la Strada, marilah kita membuka hati dan diri kita untuk kehadiran Yesus Sang Putra, Juru Selamat. Ad Maiorem Dei Gloriam, semua demi kemuliaan Tuhan. SMP Strada Santa Maria I membangun sinergi, merajut kebersamaan, meraih prestasi, pasti bisa. Salam AMDG. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah dalam masa-masa penantian kedatangannya ini, kita menaruh harapan kepada Tuhan yang senantiasa mengasihi kita, putra putrinya, dan kita memohon kepadanya. Bagi gereja, ya Bapa, sudilah kiranya Engkau membimbing gerejamu agar senantiasa menyadarkan aku dicintai, aku diberkati, sehingga terus berjalan bersama, berusaha untuk berjuang bersama dalam kehidupan umat manusia secara menyeluruh. Kuatkanlah para pemimpin gereja, yakni Bapak Paus, uskup, imam, dan diakon dalam menjalani tugas panggilan suci untuk mewujudkan gereja yang sinode demi keselamatan. Marilah kita melakukan kami yang berharga. Bagi bangsa kami, Indonesia tercinta di masa pandemi ini, ya Bapa, curahkanlah rahmat kebijaksanaan-Mu bagi para pemimpin bangsa kami, agar senantiasa mengupayakan yang terbaik bagi semua rakyat, agar mampu menciptakan kerukunan, kedamaian, keadilan, dan keselamatan bersama semua warga negara. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sesama kami yang menderita dan yang diperdaya, ya Bapa, sudilah Engkau membebaskan sesama kami yang menderita, yang sakit, karunialah kesembuhan, yang sedih, berikanlah rahmat penghiburan, yang mengalami kecemasan, berilah kepastian yang menggembirakan dan yang melegakan. Bagi yang menderita karena diperdaya oleh orang lain dengan informasi atau pemberitaan yang tidak benar, semoga Engkau berkenan mengaruniakan kewaspadaan dan sikap bijaksana. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua dan bapak ibu guru, semoga orang tua dan bapak ibu guru senantiasa Engkau mampukan dalam memberikan teladan hidup, terutama dalam berjuang dan berjalan bersama menyongsong kehidupan yang lebih baik. Limpahkanlah rahmat kesehatan, kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan kepada mereka semua. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi siswa-siswi tercinta, ya Bapa, perkenankanlah mereka, siswa-siswi SMP Strada Santa Maria I Tangerang, memohon rahmat-Mu secara khusus, mewujudkan perjuangan dengan belajar sungguh-sungguh untuk mempersiapkan masa depannya. Mulai hari Senin 6 Desember 2021 ini, mereka akan menghadapi penilaian akhir semester ganjil.
Semoga seluruh siswa-siswi mampu mewujudkan semangat juang untuk sukses. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk memanjatkan permohonan-permohonan secara pribadi dalam hati kita masing-masing. Demikianlah ya Bapa, aneka macam permohonan kami yang kami aturkan kepadamu dengan penuh harapan dan iman. Sudilah kiranya Engkau mengabulkannya, sebab semuanya ini kami mohonkan kepadamu, karena Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Marilah Bapak Ibu, para siswa dan para pemirsa, kita sempurnakan doa dan ibadat kita ini dengan doa Bapa kami yang diajarkan Yesus sendiri kepada para muridnya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Bunda Yesus, Bunda Gereja, dan Bunda kami, pandanglah kami putra-putrimu yang mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Yesus Sang Putra. Bantulah kami ya Bunda. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan setiap orang beriman, kami senantiasa menaruh harapan pada kuasa dan rencana-Mu. Semoga dengan pemberitaan tentang kedatangannya bukan menjadi sesuatu yang menakutkan, melainkan justru membahagiakan kami semua umat-Mu. Dengan memahami pentingnya sinode, berjalan bersama untuk mewujudkan dan membagikan pengalaman aku dicintai, aku diberkati. Perkenankan kami menyatukan niat dan hati untuk berbenah diri dengan menjalin relasi dan berkomunikasi antara pribadi maupun antar keluarga sebagai keluarga dekat, dalam menyongsong kehadiran Yesus Putramu dengan penuh iman, harapan, dan kasih. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga di dalam menjalankan tugas dan karya, khususnya dalam menjalani masa Advent ini, kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, ibadat Advent kita hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah.
Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku,